Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Aisyah Frida Rahmania. Saat ini saya sedang berada di Museum Rada Pustaka yang merupakan museum tertua yang ada di Indonesia yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 275 Kota Surakarta. Yuk teman-teman, mari kita mencari tahu lebih dalam lagi tentang Museum Rada Pustaka ini. Museum Radia Pustaka memiliki ikon utama yaitu patung Raden Ronggowarsito yang merupakan seorang pujangga Keraton Surakarta pada abad ke-19. Sebelum memasuki Museum Radia Pustaka, kita diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Ketika memasuki Museum Rada Pustaka, kita tidak perlu membayar tiket masuknya, dikarenakan tiketnya gratis. Yang kita perlukan hanyalah mengisi daftar hadir sebagai pengunjung Museum Rada Pustaka. Kita juga dapat mengambil buku saku tentang Museum Rada Pustaka yang telah disediakan oleh pihak museum agar memudahkan para pengunjung mengetahui lebih dalam tentang museum ini. Museum Rada Pustaka didirikan oleh Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada 18 Oktober 1890. Pada zaman dahulu, lokasi museum ini berada di dalam Kepatihan, kemudian pada 1 Januari 1913 dipindahkan ke Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta. Bangunan yang saat ini menjadi Museum Rada Pustaka dahulu kala merupakan rumah kediaman warga Belanda yang bernama Johannes Busselaar. Dari manakah asal nama Museum Radia Pustaka? Museum Rada Pustaka berasal dari kata radia yang mempunyai arti keraton atau negara dan pustaka yang memiliki arti perpustakaan. Sehingga Radia Pustaka memiliki arti perpustakaan negara atau perpustakaan keraton. Pada ruangan ini tersimpan berbagai jenis keramik yang merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda. Salah satunya yaitu piring sewon. Piring sewon adalah piring khusus yang dibuat untuk memperingati 1000 hari meninggalnya seseorang, biasanya anggota kerajaan. Pada ruangan Tosan Aji ini atau ruang logam berharga, kita dapat melihat berbagai jenis senjata yang terbuat dari logam, contohnya seperti tombak dan juga keris. Pada ruangan ini menyimpan berbagai koleksi yang terbuat dari perunggu, seperti contohnya patung. Namun patung di sini hanya sebuah replika yang aslinya sudah hilang.
Tepat di depan patung Johannes Albertus Wilckens terdapat ruangan perpustakaan. Buku-buku yang terdapat di perpustakaan ini mayoritas berbahasa Belanda dan Jawa. Namun ada sebagian kecil buku yang berbahasa Indonesia. Semua buku yang ada di perpustakaan hanya boleh dibaca di dalam ruangan perpustakaan saja. Ruangan ini bernama Ruangan Etno, ruangan yang paling luas di Museum Raja Pustaka dan menyimpan gamelan ageng milik Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV. Pada ruangan Etno terdapat juga gamelan genderan, yakni satu set gamelan yang dirangkai menjadi satu dan dapat dimainkan oleh satu orang. Gamelan genderan merupakan pemberian dari anggota keluarga keraton. Raja Pustaka menyimpan juga berbagai jenis wayang, contohnya seperti wayang Purwo, wayang Gadog, dan juga wayang Madya. Ruangan ini bernama Ruang Rajamala yang terdapat patung cantik Kiai Rajamala yang merupakan karya Pakubuwono V. Patung ini merupakan hiasan bagian depan perahu yang digunakan untuk menjemput permaisuri Pakubuwono IV. Di bagian samping Museum Raja Pustaka terdapat juga berbagai macam arca yang merupakan peninggalan Keraton Kasunanan Surakarta. Pada tahun 2006, sebagian koleksi yang terdapat di Museum Raja Pustaka ada yang hilang. Koleksi yang asli ditukar dengan replika. Namun setelah melalui pencarian yang panjang, sebagian koleksi yang hilang dapat ditemukan kembali. Di ruangan bagian belakang Museum Raja Pustaka terdapat juga miniatur makam Raja Imogiri yang berisi raja-raja Keraton Surakarta dan juga Keraton Yogyakarta. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah mengelilingi semua ruangan yang ada di museum ini. Banyak sekali koleksi yang menarik dan bersejarah, bukan? Yuk teman-teman, dengan kita berkunjung ke museum maka akan menambah pengalaman dan juga pengetahuan mengenai sejarah bangsa ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Buku saku yang saya dapatkan saat mengunjungi Museum Raja Pustaka sangatlah bagus, menarik, dan juga informatif. Meskipun bukunya kecil, namun memuat seluruh informasi mengenai sejarah dan koleksi yang terdapat pada Museum Raja Pustaka ini. Buku ini sangat membantu para pengunjung, baik pengunjung domestik maupun pengunjung mancanegara, dikarenakan buku ini menyediakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Museum Raja Pustaka buka pada hari Selasa sampai hari Minggu pada pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Namun pada hari Jumat hanya buka sampai pukul 11 siang.